Selamat pagi, anak-anak yang terkasih. Salam sehat untuk kita semua. Baik, pada pagi hari ini kita akan masuk materi kita selanjutnya dengan materi kita cara hidup murid-murid Yesus dalam persekutuan. Maka mohon untuk melihat buku paketnya supaya kamu bisa mengikuti dengan apa yang saya jelaskan ini. Sebelum kita masuk mengenai materi pada hari ini, saya akan menyinggung sedikit materi minggu yang lalu. Materi minggu yang lalu kita berbicara tentang bagaimana Yesus memanggil murid-murid Yesus. Materi minggu yang lalu dan materi hari ini itu berkesinambungan, ya, memiliki cerita yang sama. Bahwa pertama-tama Yesus memanggil murid-muridnya. Untuk apa? Untuk meneruskan perjuangan Yesus, untuk meneruskan pewartaan Yesus. Jadi, di dalam perjalanannya setelah Yesus tidak ada lagi di dunia, maka para muridlah yang meneruskan perjuangan mewartakan kabar gembira. Maka kali ini kita berbicara bagaimana cara hidup murid-murid Yesus dalam persekutuan. Baik, maka di dalam materi hari ini ada 3 pokok materi yang akan kita bahas, ataupun ada 3 inti. Yang pertama, akan kita belajar bagaimana cara hidup murid Yesus yang pertama ataupun jemaat pertama berdasarkan kitab suci. Yang kedua, kita akan berbicara juga alasan jemaat perdana banyak disukai orang. Dan yang ketiga, kita membandingkan bagaimana kehidupan jemaat perdana dengan kehidupan jemaat yang sekarang. Apakah sama ataukah sudah mulai luntur? Nah, ketiga pokok materi inilah yang akan kita bahas. Sebagai pengantar dalam materi kita pada hari ini, bahwa manusia itu biasanya memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dalam suatu persekutuan. Artinya apa? Bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Biasanya mereka akan mencari tempat. Maka manusia itu pada dasarnya hidup berkelompok. Maka dalam persekutuan masing-masing anggota bisa saling berbagi, menguatkan, mengasihi, dan memperhatikan. Maka ketika manusia hidup dalam persekutuan ataupun hidup dalam sebuah organisasi, maka yang dibutuhkan itu harus ada saling berbagi, saling menguatkan, mengasihi, dan memperhatikan. Ya, sama seperti kamu satu kelas tentu harus saling berbagi ataupun saling mengingatkan satu sama lain. Hidup persekutuan tidak dapat berkembang dengan sendirinya bila tanpa peran aktif para anggotanya. Maka setiap kelompok persekutuan ataupun yang lain di dalam kelas misalnya harus ada peran aktif setiap anggotanya. Tidak boleh hanya ketua kelas saja yang aktif, tidak boleh hanya wali kelasnya saja yang aktif, tetapi semua anggota kelas itu harus berperan aktif. Supaya apa? Supaya kelompok itu, persekutuan itu bisa berkembang. Baik, kita lanjutkan, kita masuk tentang bagaimana ataupun hal-hal yang bisa menghancurkan sebuah persekutuan ataupun sebuah kelompok. Ada 4 hal yang bisa persekutuan itu hancur. Yang pertama, adanya sikap egoisme yang mementingkan diri sendiri.
Kita tahu bahwa setiap manusia memiliki egonya masing-masing. Tetapi kalau namanya di dalam hidup persekutuan ataupun hidup di dalam sebuah kelompok, maka ego setiap orang itu harus diredam. Karena yang dipentingkan itu adalah kepentingan bersama, bukan kepentingan sendiri. Kalau namanya sudah dalam persekutuan dalam sebuah kelompok. Ketika kamu mementingkan ego kamu masing-masing, maka kelompok itu, persekutuan itu tidak akan bertahan lama. Yang kedua, sikap yang kurang bertanggung jawab. Ini juga sudah jelas. Ketika sebuah persekutuan, ketika anggotanya tidak memiliki rasa tanggung jawab yang sama, maka persekutuan itu akan hancur ataupun tidak akan bertahan lama. Yang ketiga, kurangnya rasa memiliki di dalam persekutuan. Misalnya, kalau kelas 7 dulu ketika masih belajar di sekolah, ya di dalam kelas ketika ada sampah misalnya, tidak ada yang mau mengambil sampah itu ataupun tidak ada yang merawat kelas itu karena tidak ada rasa memiliki, maka kelas itu akan hancur ataupun kelas itu akan kelihatan kotor karena tidak ada rasa memiliki. Yang keempat, kurangnya rasa jujur satu sama lain. Ya, ketika ada temannya salah dikatakan benar. Itu adalah kurang jujur. Yang kelima, sikap kurang terbuka dan tidak peduli. Maka kelima inilah hal-hal yang bisa menghancurkan sebuah persekutuan ataupun sebuah kelompok ataupun sebuah organisasi. Baik, kita lanjutkan. Maka kita masuk gambaran hidup jemaat pertama berdasarkan Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Merangkum dari kitab suci bahwa paling tidak ada 5 gambaran jemaat pertama ataupun jemaat perdana. Yang pertama, bahwa Roh Kudus mempersatukan mereka. Ketika para rasul yang datang berdasarkan latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, watak yang berbeda, tentu ini akan sulit dipersatukan. Roh Kuduslah yang mempersatukan mereka, sehingga mereka bisa bekerja sama, bertanggung jawab. Yang kedua, setiap anggota persekutuan adalah sesama, sederajat, saling peduli, dan saling memperhatikan. Maksudnya apa? Bahwa setiap anggota itu tidak ada yang kepala, tidak ada anggota. Semua sama derajatnya, semua sama. Ya, semua sama derajatnya, semua sama kepeduliannya. Jadi tidak ada anggota ini penting, tidak ada anggota ini yang kurang penting, tidak ada. Dan yang ketiga, adanya kepemimpinan yang melayani dan mampu menghadirkan Kristus. Jemaat perdana berdasarkan kisah mereka, berdasarkan apa yang mereka lihat dari Yesus yang mau melayani. Maka mereka pun melayani orang lain berdasarkan apa yang mereka lihat, yaitu Yesus Kristus yang mau melayani. Yang keempat, melimpahnya kasih karunia Tuhan dalam hidup jemaat karena Kristus. Ya, melimpahnya kasih karunia Tuhan dalam hidup jemaat karena Kristus. Yang kelima, kewibawaan dan pelayanan rasul-rasul dalam persekutuan hidup jemaat perdana. Ataupun intinya adalah bagaimana jemaat perdana bisa saling mengingatkan, bisa saling peduli, ya, bisa saling memiliki. Maka karena itulah
mereka bisa kompak, ya. Mereka bisa kompak. Persekutuan mereka tidak hancur karena tidak mementingkan egonya masing-masing. Karena apa? Karena Roh Kuduslah yang mempersatukan mereka. Selanjutnya, dinamika hidup bersama para murid Yesus. Bahwa yang percaya memberikan diri dibaptis, sehingga di hari ke hari anggota komunitas bertambah banyak. Karena berdasarkan hidup para rasul ini, orang banyak semakin tertarik dengan cara hidup mereka. Maka orang yang melihat itu ingin seperti para rasul, maka dibaptis. Bagian dari para rasul ya harus dibaptis terlebih dahulu. Yang kedua, bertekun dalam pengajaran para rasul. Yang ketiga, hidup di dalam persekutuan. Yang keempat, berkumpul tiap-tiap hari di Bait Allah. Yang kelima, ada yang menjual harta miliknya dan membagi-bagikan kepada semua orang sesuai kebutuhan. Yang keenam, secara bergiliran mereka memecahkan roti di rumah masing-masing dan makan bersama dengan gembira. Jadi inilah alasan kenapa para murid ataupun para rasul disukai, disenangi oleh banyak orang. Karena melihat cara hidup mereka berbeda dengan yang mereka lihat selama ini. Bahwa mereka sehati sejiwa, berkumpul, berdoa bersama-sama, saling membagi-bagikan sesuai dengan kebutuhan, dan memecah-mecahkan roti. Jadi mereka dengan cara hidup mereka lah banyak orang pada waktu itu yang menyukai cara hidup para murid. Baik, sekarang kita masuk dengan melihat dari, ya, bercermin dari cara hidup jemaat perdana, maka kita melihat jemaat masa kini, jemaat sekarang ataupun umat sekarang. Umat sekarang seharusnya bisa hidup seperti jemaat perdana, sehingga dalam jemaat sekarang mempunyai hati untuk bisa membantu baik secara finansial maupun kerohanian. Artinya apa? Bahwa di jemaat masa kini ataupun umat di masa sekarang ini, banyak yang sekarang sudah mulai luntur. Artinya banyak yang tidak lagi bersekutu ataupun kurang lagi adanya komunikasi antara umat satu dengan umat yang lain. Ini ada beberapa faktor karena memang kemajuan teknologi, semakin berkembangnya zaman, sehingga hidup para jemaat perdana kurang dihidupi. Ada beberapa yang memang begitu. Tetapi kita harapkan bahwa seharusnya jemaat sekarang, jemaat masa kini itu harus bisa menghidupi yang bagaimana jemaat perdana melakukan, yaitu sehati sejiwa di dalam persekutuan ataupun dalam hidup menggereja, ya, setiap hari ataupun setiap kali ada ibadat lingkungan harus bersama-sama datang, ya, bersama-sama datang. Nah, seharusnya itu yang dilakukan. Baik, anak-anak yang terkasih, untuk materi hari ini saya cukupkan, ya, saya cukupkan sampai di sini. Maka sebagai tugas nanti pertanyaannya ada di sini, namun jawabannya nanti kamu tulis di Google Classroom. Tidak ada yang pakai tulis tangan, semua diketik, setelah itu dikirim di Google Classroom. Pertanyaannya ada 5. Yang pertama, pertanyaannya berdasarkan
Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Yang pertama, hal apa saja yang kamu temukan dari kutipan di atas yang belum tampak dalam kehidupan umat sekarang ini? Artinya kamu menganalisa dari bacaan itu, dan kamu analisa di umat sekarang ini apakah sama ataupun kurang, dan itu kamu berikan masukannya. Yang kedua, apakah hal-hal yang ada dalam kehidupan umat sekarang sudah sesuai dengan gambaran hidup jemaat perdana? Nah, kalau belum, alasannya kenapa? Kalau sudah, alasannya kenapa? Yang ketiga, jelaskan siapa yang bertanggung jawab melakukan pembaharuan agar kehidupan umat sekarang mengarah pada gambaran jemaat perdana. Ya, jadi siapa-siapa gitu. Yang keempat, tuliskanlah 5 gambaran hidup jemaat perdana berdasarkan Kisah Para Rasul 4 sampai Kisah Para Rasul 2. Dan yang kelima, berikan 4 alasan kenapa jemaat perdana disenangi banyak orang berdasarkan Kisah Para Rasul. Baik, itu saja pertanyaannya. Mohon langsung dikerjakan dan langsung dikirim. Baik, kalau begitu, terima kasih dan selamat pagi.